Untuk soal yang pertama, di sini diketahui sebuah prisma di mana P diagonal HF dan sudut EAP itu pi per 3, volumenya 1/6 dan tentukan tinggi prisma. Misalkan ini adalah sebuah prisma, ini garis HF, P berada di tengah-tengah HF. Dikarenakan di sini S belum diketahui, maka saya selesaikan dengan cara manual. Di sini diketahui sebuah prisma ABCD EFGH di mana P adalah diagonal dari F, berarti P berada di tengah-tengah HF. Kemudian sudut EAB itu pi per 3, artinya 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat, dan diketahui volume prisma adalah 1/6 akar 6. Nah, di sini segitiga yang terbentuk adalah segitiga yang diambil adalah EPA. Kemudian kita keluarkan EPA. Di sini EA adalah tinggi prisma, EP adalah setengah diagonal sisi, di mana diagonal sebuah sisi adalah S akar 2. Jadi di sini EP adalah setengah akar 2S. Sudut EAP adalah 60 derajat. Untuk mencari sebuah persamaan sisi dari alas, kita dapat mencari dengan menggunakan tan 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tan 60 derajat adalah akar 3 sama dengan sisi depan adalah setengah dikali akar 2S dibagi sisi sampingnya, sisi samping sudut yaitu T. Di sini kedua ruas kita kali dengan T, menjadi persamaan yang kedua yaitu akar 3 dikali T sama dengan ini setengah kita kali dengan akar 2 yaitu akar 2 dibagi 2 dikali S. Karena akar 2 per 2 adalah bentuk rasional, kalau dijadikan bentuk akar adalah 1 per akar 2, menjadi persamaan yang ketiga yaitu akar 3T sama dengan 1 per akar 2S. Kemudian S sama dengan akar 3 dikali T dikali akar 2, S sama dengan akar 6 dikali T. Setelah ketemu persamaan S, lalu dimasukkan ke dalam rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena volume prisma tadi sudah diketahui yaitu 1/6 akar 6, sebuah persegi yaitu sisi pangkat 2, kemudian dikali T. Sisi pangkat 2 di sini, sisinya sudah diketahui, yaitu persamaannya akar 6 dikali T. Jadi akar 6 T pangkat 2 dikali T. Kemudian persamaan yang ketiga menjadi 1/6 akar 6 dikali 6. Akar 6 diperoleh dari akar 6 pangkat 2 dikali T pangkat 2 dikali dengan T menjadi T pangkat 3. Kemudian T pangkat 3 itu adalah 1/6 akar 6 dibagi 6. Itu biasanya disebut dengan pindah ruas. Di sini karena ini masih bentuk pembagian, agar lebih mudah dibentuk menjadi perkalian, diperoleh persamaan yang kelima yaitu T pangkat 3 sama dengan akar 6 dibagi 6 dikali 1/6. T pangkat 3 sama dengan akar 6 dibagi 36. 36 diperoleh dari 6 kali 6. Kemudian T sama dengan akar pangkat 3, akar 6 dibagi 6 pangkat 2. Kita jadikan menjadi bentuk pecahan, yaitu 6 pangkat 1/6 dibagi 6 pangkat 2/3. 6 di sini diperoleh dari 3 dikali 2, 2/3 di sini diperoleh dari 6 pangkat 2 di akar pangkat 3. Nah, karena di sini nilainya sama-sama 6, maka karena bentuk pembagian pangkatnya dikurangi yaitu 6, 1/6 dikurangi 2 pangkat 6, pangkat 1/6 dikurangi 2/3 menjadi 6 pangkat min 3/2. Karena di sini pangkatnya berbentuk min, kita ubah menjadi plus, menjadi T sama dengan 1/6 pangkat 3/2 sama dengan 1 per akar
6 pangkat 3. Kemudian 6 pangkat 3 yaitu 216. Akar dari 216 adalah 6 akar 6. Jadi tinggi prisma adalah 1/6 akar 6. Untuk soal yang kedua, diketahui rusuk kubus itu adalah 8 dan P titik pada BH dengan BP banding PB adalah 1/3. Di sini kita ambil segitiga HBG, maka akan diperoleh BG 8 akar 2, HP itu 6 akar 2, dan PB adalah 2 akar 3. HP apabila dijadikan desimal menjadi 10,4, panjang PB apabila dijadikan desimal menjadi 3,46. Apabila dilihat dari bidang DBFH, di sini sudut BHF itu adalah sudut siku-siku, dan F itu sejajar dengan G, maka apabila ditarik sebuah garis H menuju B, besar sudut GHB itu 45 derajat. Lalu, dengan bantuan aplikasi GeoGebra, kita akan mencari panjang GP dengan membentuk segitiga GHP terlebih dahulu, menggunakan apa yang sudah kita ketahui tadi, yaitu panjang sisi HG, besar sudut GHP, dan panjang sisi HP. Nanti akan ketemu besar sudut GP-nya. Berikut adalah penyelesaiannya. Di sini misalkan ini adalah titik H, kemudian kita buat titik G dengan H ke G itu panjangnya adalah 8 cm. Ini adalah titik G. Kemudian karena di sini itu G sejajar dengan F, maka nantinya akan membentuk sebuah sudut 45 derajat. Karena ini sudah siku-siku, maka kita buat garis yang membagi sudut. Sebelum itu, di sini kita buat panjang H menuju P. P-nya itu H ke P, panjangnya 10,4. Ini adalah P. Kemudian kita buat garis yang membagi sudut. Misalkan ini sudut siku-siku, kita buat garis baginya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu di sini dengan bantuan jangka yang ada di GeoGebra, kita buat titik P itu supaya berada tepat di sudut 45 derajat. Seperti ini. Jadi titik P itu berada di sini dengan panjang 10,4. Ini titik P yang sebenarnya. Ini adalah titik P, misalkan ini P saja. Lalu dicari adalah garis G ke P. Poligonnya adalah GHP. Nah, dicari garis G menuju P. Maka
Jarak atau panjang G menuju P adalah 7,4. Soal yang ketiga di sini diketahui adalah sebuah gambar topi dengan bagian crown topi itu tingginya 10 cm dan bagian brim topi itu panjangnya adalah 30 cm. Kemudian apabila bagian crown topi kita pisah dengan bagian brim topi, maka bagian crown topi akan membentuk setengah bola dengan jari-jari 10 cm dan bagian brim topi akan membentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm. Pada langkah pertama, di aplikasi GeoGebra, di sini kita akan cari luas permukaan bola dengan jari-jari 10 cm, maka luasnya adalah 1256. Karena tadi adalah setengah bola, maka luasnya adalah 628 cm3. Lalu di sini kita cari luas permukaan brim topi dengan jari-jari 15 cm dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Kemudian kita cari luasnya. Luas lingkaran dari brim topi adalah 706,9. Karena brim topi ini tidak utuh lingkaran penuh dengan jari-jari 15 cm, namun brim topi ini dikurangi dengan luas lingkaran kecil yang ada di dalam, yaitu luas lingkaran bagian alas crown topi, yang tadi jari-jarinya adalah 10 cm. Di sini kita buat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Lalu kita cari luasnya. Dan luasnya adalah 314. Maka luas dari brim topi adalah luas permukaan lingkaran besar dikurangi luas permukaan lingkaran kecil, yaitu 706,9 dikurangi 314,2, yaitu 392,7 cm persegi. Jadi, luas kain yang diperlukan untuk topi adalah luas bagian crown ditambah luas bagian brim, yaitu 628 ditambah 392,7, yang hasilnya adalah 1020,7 cm persegi.